Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di rumah korban di Cilegon, Banten. Pelaku dibawa ke lokasi pembunuhan. Olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten digelar siang tadi. Polisi juga akan menghadirkan langsung pelaku untuk mengikuti proses rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui penyebab dan proses terjadinya peristiwa yang menyebabkan korban tewas dengan 19 luka tusukan. Saat kejadian, korban yang masih duduk di bangku SD itu hanya berdua dengan kakaknya di lokasi. Sebelumnya, pembunuhan bocah SD anak petinggi PKS yang ditemukan tewas dengan 19 luka tusukan di rumahnya di Cilegon, Banten gegerkan warga. Saat kejadian di dalam rumah hanya ada korban dan kakaknya. Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maman Suherman tak kuasa menahan tangis mengetahui anak kesayangannya Muhammad Aksel Putra tewas bersimbah darah di rumahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten. Sadis, bocah kelas 4 SD ini ditemukan penuh luka, tergeletak di lantai 2 rumahnya. Polisi mendapati ada 22 luka di tubuh bocah berusia 9 tahun ini. 19 diantaranya merupakan luka tusukan senjata tajam. Polisi mengerahkan anjing pelacak saat olah TKP. Jejak pelaku tercium di tembok rumah, diduga pelaku kabur dengan melompati tembok pagar rumah korban. Pembunuhan korban diketahui oleh sang kakak yang masih duduk di bangku SMP. Usai mendengar teriakannya. Saat kejadian, dalam rumah hanya ada korban dan kakaknya. Sementara seorang asisten rumah tangga yang biasa bekerja setengah hari sudah pulang. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan 8 orang saksi, termasuk kakak korban. Digugat penelantaran anak, artis Denada hari ini hadapi sidang mediasi di PN Banyuwangi, Jawa Timur. Resa menuntut pengakuan sebagai anak biologis disertai ganti rugi fantastis senilai 7 miliar rupiah. Penyanyi Denada kini menjadi perbincangan usai kemunculan seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Resa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak kandung Denada. Bahkan Resa sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Resa menggugat Denada karena dugaan penelantaran anak. Ia juga menuntut pengakuan dan pemenuhan hak sebagai anak oleh Denada. Tak tanggung-tanggung, Resa menggugat ganti rugi fantastis sebesar 7 miliar rupiah. Melalui manajemennya, penyanyi Denada belum memberikan keterangan. Saat ini belum ada komunikasi dari pihak tergugat kepada kami. Sementara itu, terkait langkah hukum, manajemen Denada menyebut Denada telah menyerahkan penanganan perkara kepada tim kuasa hukumnya secara mendalam. Mereka menegaskan proses hukum perlu dihormati oleh semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Bina Marga DKI Jakarta resmi memulai pembongkaran tiang-tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said mulai Rabu malam 14 Januari 2026. Ya, pemirsa, diketahui target perharinya dalam pengerjaan pembongkaran tiang monorel akan dilakukan mulai pukul 23.00 hingga 05.00 pagi hari dengan target pengerjaan sampai September 2026 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menegaskan bahwa pekerjaan ini akan berlangsung tanpa penutupan jalan dengan harapan arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait pembongkaran tiang monorel, kita bergabung langsung dengan rekan Jessica Winoto dari Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jessica, bagaimana pantauan Anda di sana? Silakan.
Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas terkini di Jalan Rasuna Said, tepatnya berada di depan halte Setiabudi dan juga stasiun LRT Setiabudi ini terpantau ramai lancar. Karena hal ini memang disebabkan dengan posisi pukul 17.28 waktu Indonesia Barat ini adalah pukul di mana warga Jakarta ini sudah berangsur untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing atau jam pulang kerja, sehingga ini memang menyebabkan area kondisi lalu lintas di sini terpantau ramai lancar. Lalu hal ini juga termasuk juga dari pembongkaran monorel yang mana ini sudah dikerjakan sejak hari kemarin, yaitu tepatnya pada hari Rabu. Saat ini memang tidak ada pekerjaan apapun karena memang informasinya bahwa pengerjaan pembongkaran monorel ini hanya dilakukan pada pukul 11 malam hingga 5 pagi atau 5 dini hari waktu Indonesia Barat, dan hal ini memang bertujuan untuk tidak mengganggu arus lalu lintas atau aktivitas masyarakat di sepanjang Jalan Rasuna Said. Yang mana informasinya juga Juno dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tiang monorel ini terdapat 109 tiang yang akan dibongkar dan ditargetkan rampung pada bulan September 2026. Dan tiang monorel ini juga ada di sepanjang Jalan Rasuna Said, lalu juga Jalan Gelora, hingga juga Jalan Asia Afrika. Sehingga ini memang ditargetkan atau menjadi fokus utama bagi Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung, untuk memperbaiki atau membongkar tiang monorel yang sudah mangkrak selama 22 tahun, yang mana ia merasa ini sudah mengganggu estetika dari Jakarta yang ini menjadi salah satu jalan utama yang selalu dilewati oleh masyarakat Jakarta, yang mana menjadi pusat bisnis kota Jakarta. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi khususnya untuk lalu lintas di Jalan Rasuna Said. Bila mana nanti ada kepadatan yang terjadi di sini, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Juno. Baik, terima kasih banyak Jessica Winoto atas laporan Anda langsung dari Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penggunaan kecerdasan buatan semakin banyak disalahgunakan. Ujung-ujungnya orang lain yang dirugikan. Buntutnya sejumlah negara terpaksa memblokir penggunaan chatbot milik miliarder Amerika Serikat Elon Musk akibat penggunaan deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Tim Liputan iNews melaporkan.